Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Iqbal, ketemu lagi kita di channel ini. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Jika kalian semuanya sehat semua. Di video kali ini kita akan masih membahas tentang bab 1, yaitu konsep ruang dan tata wilayah. Tapi ini adalah video bagian keduanya atau part 2-nya. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang apa? Di video sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian wilayah dan juga jenis-jenis wilayah, tapi masih berdasarkan pembagian waktu, yaitu pembagian waktu ini ada 3: waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Jadi di video kali ini atau materi hari ini kita masih membahas tentang jenis-jenis wilayah, yaitu jenis-jenis wilayah dibedakan berdasarkan paparan benuanya dan juga berdasarkan sirkumnya. Sebenarnya masih ada lagi, cuma itu mungkin kemungkinan ada di next video. Oke, jenis-jenis wilayah itu terbagi menjadi pertama, yaitu berdasarkan waktunya; kedua, berdasarkan paparan benuanya dan juga berdasarkan sirkumnya. Kalau misalnya berdasarkan waktunya, kita Indonesia kebagi menjadi 3. Nah, gimana dengan paparan benua dan sirkum? Tonton video ini sampai habis. Apa itu paparan benua? Yaitu adalah wilayah laut atau dasar samudra yang sebetulnya merupakan wilayah kelanjutan benua yang tertutup air laut. Jadi seolah-olah si benua ini adalah seolah-olah paparan benua ini adalah lanjutan dari benua. Cuman lanjutan dari benuanya ini nggak di daratan, tapi adanya di laut, kayak gitu. Terus paparan benua disebut juga continental shelf atau landas kontinen, seperti yang ada di gambar. Terus bagaimana caranya membedakan paparan benua dengan dasar laut lainnya? Jadi ada beberapa cara membedakan antara paparan benua dengan dasar laut yang biasa, atau suatu daerah di dasar laut mempunyai kemiringan lereng yang bisa dibilang lebih sangat landai, bersekitar 1 derajat, dan kedalamannya juga tidak terlalu dalam, hanya sekitaran 200 meter dari permukaan laut. Terus wilayah Indonesia berdasarkan paparan benuanya dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paparan Sunda, paparan Sahul, dan juga daerah peralihan. Apa itu paparan Sunda? Apa itu paparan Sahul dan daerah peralihan? Nah, yang pertama kita bahas adalah paparan Sunda. Jadi paparan Sunda ini bukannya suku yang ada di Jawa Barat, tapi paparan Sunda ini adalah landas kontinen atau perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia Tenggara. Seperti yang ada di gambar. Di gambar itu terlihat bahwa sebenarnya sebenarnya Asia itu nggak cuma sampai di Thailand dan juga Malaysia, tapi sebenarnya Kalimantan, Pulau Jawa, dan Sumatera tadinya merupakan perpanjangan dari benua Asia. Tahu dari mana? Karena sebenarnya lagi tadi kemiringannya bersekitar 1 derajat. Jadi daerah-daerah laut sekitar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan, kemiringan lerengnya adalah 1 derajat dan juga kedalamannya adalah 200 meter dari permukaan laut. Paparan Sunda mempunyai wilayah-wilayah yang termasuk ke dalamnya, yaitu Malaysia, Singapura, Kalimantan seluruhnya, Sumatera, dan Jawa, serta laut dangkal di sekitarnya, yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Kalimantan, Teluk Siam di Thailand, dan bagian selatan Laut Cina Selatan. Jadi dulu mungkin sekitar 1 juta tahun yang lalu, yang namanya Laut Jawa atau Laut Cina Selatan juga Selat Malaka merupakan satu daratan yang sama. Dan daratan apa? Yaitu benua Eurasia. Lenti daratannya ini tertutup dengan air laut. Akhirnya gimana? Seperti sekarang itu. Makanya inilah disebutnya sebagai paparan Sunda. Yang kedua yaitu paparan Sahul. Jadi paparan Sahul ini apa? Adalah bagian dari lempeng landas kontinen benua Sahul. Benua Sahul itu maksudnya benua Australia dengan Papua yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan Pulau Papua. Contohnya gimana? Seperti yang ada di gambar. Kalau misalnya kalian perhatiin, yang namanya si Australia dengan Papua itu menjadi masih satu benua. Gitu. Terus kenapa sih misah? Karena daerah-daerah laut Arafuru di bagian yang ini itu tenggelam oleh air laut yang semakin lama semakin tinggi. Tuh, terlihat jelas ini namanya paparan Sunda mana dengan paparan Sahul yang mana. Terus di tengah-tengahnya masuknya paparan apa? Itu masuknya ke dasar laut peralihan. Jadi dasar laut peralihan ini bukan ke paparan Sunda, bukan ke Sahul juga bukan. Terus dia di kemana dong dia?
Dia itu mempunyai klasifikasi sendiri, yaitu daerah peralihan merupakan laut dalam dan bukan bagian dari daratan Asia maupun Australia. Jadi Asia bukan, Australia juga bukan. Terus kemana dia? Dia punya klasifikasinya sendiri. Terlihat yang ada di gambar, jadi ini adalah peta geologinya Indonesia. Jadi kalau misalnya Kalimantan masuknya ke Sunda, kalau misalnya Papua atau Irian Jaya ini masuk ke Sahul, tapi kalau untuk Sulawesi dia punya klasifikasi sendiri, itu daerah peralihan. Nah, wilayahnya mana aja? Wilayahnya adalah meliputi Sulawesi seluruhnya, terus Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Dasar laut ini ditandai oleh adanya cekungan-cekungan yang sangat dalam. Salah satu yang paling dalam adalah Laut Banda yang ada di Maluku Selatan. Oke, setelah waktu udah, paparan benua udah, kita masuk ke berdasarkan sirkum. Jadi ternyata wilayah Indonesia berdasarkan sirkumnya terbagi menjadi dua, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Cuma dua doang. Lanjut ya. Jadi satu pertanyaan dulu, apa yang kalian ketahui dari kata Mediterania? Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Mediterania ini adalah satu kawasan paling panjang sejarahnya. Kata Mediterania ini adalah sebenarnya nama lain dari Laut Tengah yang ada di Eropa Selatan. Oke, kita bahas dulu sirkum Mediterania. Apa itu sirkum? Sirkum ini adalah merupakan rangkaian pegunungan dari satu titik ke titik lainnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya, tapi dilalui oleh rangkaian pegunungan. Di mana titik awal sirkum Mediterania? Titik awal sirkum Mediterania itu berasal dari Afrika Utara. Nah, dari Afrika Utara dia menuju ke Spanyol. Dari Spanyol menuju pegunungan Alpen di Prancis, bahkan dilanjut menuju semenanjung Balkan. Nah, negara-negara semenanjung Balkan ini negara mana? Kalau misalnya dulu adalah sebuah negara yang namanya Yugoslavia, tapi sekarang menjadi berapa negara tuh? Mungkin ada 7 kali ya. Koreksi kalau misalnya salah, kayak misalnya negara-negara pecahan Yugoslavia ada Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, dan lain-lainnya. Terus dari sana dia menuju pegunungan Himalaya, melewati Iran, sampai dari pegunungan Himalaya dia masuk ke Asia Tenggara. Oh ya, pegunungan Himalaya itu di mana? Pegunungan Himalaya itu negara India, Cina, Nepal, dan Bhutan. Dari sana dia masuk ke Asia Tenggara nih, yaitu melalui negara Myanmar. Dari Myanmar masuk ke Malaysia dan menyeberang ke Indonesia. Tuh, jadi antara Indonesia dengan pegunungan Alpen yang ada di Prancis itu merupakan satu rangkaian pegunungan. Kita masuk lagi, jadi masuk ke dalam Indonesia melalui pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Terus dari Sumatera si pegunungan masuk ke Jawa, Bali, Lombok, Flores, Pulau Alor, dan berakhir di Kepulauan Banda. Ini yang bersifat vulkanis. Jadi ada titiknya, ujungnya adanya di Kepulauan Banda di Maluku. Jadi antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pegunungan-pegunungan yang ada di Sumatera dan Jawa itu satu rangkaian dengan pegunungan yang ada di Prancis atau pegunungan Alpen sana. Itu. Dari sirkum Mediterania kita masuk ke sirkum Pasifik. Jadi Indonesia ini cuma ada dua nih sirkumnya, yaitu sirkum Mediterania dengan sirkum Pasifik. Jadi sirkum Pasifik ini apa? Dia itu rangkaian pegunungan yang dimulai dari pegunungan Los Andes di Amerika Selatan. Negara yang mana aja itu? Chili. Nanti ketemu namanya Bolivia, Peru, dan lain-lainnya. Terus masuk menuju ke Meksiko atau pegunungan-pegunungan di Amerika Tengah. Di sini ada namanya negara Nicaragua, Panama, Meksiko yang paling besar. Dari Meksiko menuju ke utara lagi, yaitu masuk ke pegunungan Rocky di Amerika Utara dengan yang mungkin kalau misalnya kalian tahu gunung yang paling tinggi di sana adalah McKinley. Terus dari Amerika Utara dia masuk ke Alaska, dari Alaska dia masuk ke Rusia. Dari Alaska yang ada di benua Amerika Utara dia masuk ke benua Asia, yaitu melalui kepulauan Aleutian. Aleutian ini adalah milik Rusia. Jadi Rusia ini kalau misalnya kalian tahu kepulauan, jadi kalau misalnya kalian lihat peta Rusia, kepulauan Aleutian adanya paling ujung timurnya, paling kanan, ujung kanannya. Dari sini kita masuk ke Asia. Terus rangkaian pegunungan ini dilanjutkan masuk ke Jepang. Dari Rusia Aleutian masuk ke Jepang. Dari Jepang dia masuk ke Taiwan, Filipina, dan masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Yaitu Kalimantan, maksudnya ada di ujung Kalimantan, atas ujung Kalimantannya doang, kecil banget, sedikit banget, Sulawesi dan Halmahera.
Dari Halmahera berlanjut ke kepala burungnya Papua, itu tulang punggung pegunungan di Papua. Contoh pegunungan Papua adalah Jayawijaya. Dari Jayawijaya dia masuk ke Papua Nugini, masuk ke benua Australia dan berakhir di Selandia Baru. Jadi ini adalah salah satu sirkum paling panjang yang ada di dunia, karena benar-benar dari ujung ke ujung. Dari Chili yang ada di Amerika Selatan, terus ke atas lagi dan masuk lagi ke selatan lagi yang berakhir di Selandia Baru. Kayak gitu. Oke, udah kayak pelajaran hari ini. Jadi kesimpulan atau resume hari ini kita mempelajari tentang jenis-jenis wilayah, yaitu berdasarkan paparan benuanya atau dasar lautnya yang terbagi menjadi 3, yaitu paparan Sunda, Sahul, dan peralihan. Paparan Sunda ini adalah wilayahnya yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sahul yang merupakan Papua doang, dan peralihan ini tidak kedua-duanya. Berdasarkan sirkumnya atau rangkaian pegunungan, jadi Indonesia ini kebagi menjadi 2 doang kalau bicarakan sirkumnya, itu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Oke, sekian video kali ini. Mungkin next video kita akan membahas tentang jenis-jenis wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Terus sekian video kali ini. Kalau misalnya salah kata, saya salah pengucapan gambar, salah penyampaian informasi, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, beruang.